Sobat Parekraf Pro, apa kabarnya semuanya Sobat Parekraf? Sobat Parekraf, dalam video kali ini kita akan bahas tentang influencer dan juga data analysis. Sobat Parekraf, kita tahu di era digital ini di mana promosi dan ekonomi kreatif semakin mengandalkan dua kekuatan utama, yaitu influencer dan juga data analisis nih Sobat Parekraf. Tapi mana yang lebih efektif nih? Dan siapa yang sebenarnya paling berpengaruh dalam pembangunan sektor pariwisata dan industri kreatif? Sobat Parekraf, jangan sampai Anda mengalami kerugian untuk membayar artis dadakan atau salah mengartikan pasar dari data yang tidak akurat Sobat Parekraf. Di video kali ini Sobat Parekraf, kita akan kupas tuntas setelah video yang mau lewat berikut ini. Ya Sobat Pro, nah sebelum kita mulai kita harus kenal dulu nih dengan dua profesi ini. Influencer adalah seorang yang membangun personal branding dan mempengaruhi audiensnya melalui media sosial Sobat Pro. Mereka bisa membawa dampak instan terhadap sebuah destinasi wisata atau produk-produk dan juga industri kreatif tentunya Sobat Pro. Dan sementara itu data analisis bekerja di balik layar nih, menggali informasi dari data untuk memahami tren wisata, kebiasaan wisatawan, dan efektivitas kampanye promosi. Dengan data yang akurat, keputusan bisnis menjadi lebih terarah dan efisien. Nah, yang pertama influencer nih Sobat Parekraf. Influencer adalah seorang yang memiliki pengaruh di media sosial atau platform digital lainnya dan mampu mempengaruhi opini, tren, serta perilaku pengikutnya Sobat Parekraf. Mereka biasanya ahli dalam suatu bidang atau memiliki daya tarik tersendiri sehingga bisa menarik banyak audiens. Influencer membangun personal branding dan mempengaruhi audiensnya melalui media sosial. Mereka biasanya membawa dampak instan terhadap sebuah destinasi wisata atau produk ekonomi kreatif. Ada beberapa jenis influencer dan jumlah pengikutnya Sobat Parekraf. Yang pertama adalah mega influencer, itu di atas atau sekitar 1 juta followers. Yang kedua adalah makro influencer, followernya itu sekitar 100.000 sampai 1 juta followers. Biasanya konten kreator atau tokoh berpengaruh di niche tertentu nih Sobat Parekraf. Lalu yang ketiga adalah micro influencer, itu 10.000 sampai 100.000 follower nih biasanya, memiliki komunitas yang lebih dekat dengan engagement yang tinggi. Yang keempat adalah yang terakhir, nano influencer. Nano influencer ini adalah sekitar pengikutnya itu sekitar 1.000 sampai 10.000 dan biasanya lebih dipercaya karena memiliki audiens yang spesifik dan personal tentunya Sobat Pro. Dan mereka bisa mempengaruhi dalam berbagai bidang seperti fashion, teknologi, pariwisata, ekonomi kreatif, dan juga edukasi nih Sobat Pro. Sedangkan data analisis sendiri, data analisis adalah seorang yang mengolah atau menganalisis dan menginterpretasikan data untuk menghasilkan wawasan yang dapat digunakan dalam mengambil sebuah keputusan. Mereka bekerja dengan teknik statistik nih Sobat Pro, seperti pemrograman dan visualisasi data untuk menemukan pola atau tren yang relevan. Sementara itu data analisis bekerja di balik layar nih, sangat berbeda dengan influencer kan. Nah, karena kan influencer ini kan selalu show out. Data analisis ini lebih banyak menggali informasi dari data untuk memahami tren wisata atau kebiasaan wisata dan efektivitas kampanye promosi. Dengan data yang akurat, keputusan bisnis menjadi lebih terarah dan efisien. Dan tentu saja Sobat Pro, bukan hanya tentang di pariwisata, tentang industri apapun biasanya analisis seperti ini lebih fokus dan lebih khusus untuk melihat pasar tertentu Sobat Pro. Peran data analisis di sebuah industri seperti bisnis dan ekonomi, menganalisis tren pasar, perilaku pelanggan, dan efektivitas strategi pemasaran tentunya. Dan kedua adalah pariwisata dan ekonomi kreatif, mengolah data kunjungan wisata, tren perjalanan, dan dampaknya terhadap ekonomi lokal. Media sosial dan influencer marketing mengukur engagement, performa konten, dan ROI dari kampanye digital.
Dan berikutnya adalah pemerintahan dan kebijakan publik nih. Data analisis menyediakan insight berbasis data untuk perencanaan kebijakan yang lebih akurat. Nah, Sobat Pro, kalau kita bandingkan antara influencer dan juga data analisis, sepertinya peran data analisis cukup penting nih Sobat Parekraf, terutama dalam memahami tren wisata atau industri lainnya yang dampaknya terhadap ekonomi kreatif. Sobat Parekraf, sekarang kita lihat siapa yang lebih efektif dalam meningkatkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk melihat engagement atau traffic kunjungan yang lebih terarah. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang kehebatan kedua profesi ini. Influencer memiliki follower yang bisa langsung menaikkan engagement produk, sedangkan data analisis bekerja secara organik namun pasti berdasarkan tren tentunya Sobat Pro. Kita akan bahas kelebihan dan kekurangannya lebih dalam nih Sobat Pro. Mari kita simak. Yang pertama adalah kelebihan dari influencer itu sendiri. Biasanya influencer bisa membangun awareness dengan cepat dan kontennya lebih relatable dan engaging. Ini biasanya cocok untuk promosi emosional dan storytelling nih. Lalu kekurangan influencer adalah sulit mengukur dampak jangka panjang nih Sobat Pro. Tidak semua influencer memiliki audiens yang relevan. Risiko trust issue jika promosi tidak jujur nih Sobat Pro. Nah, lalu kita akan membandingkan dari data analisis. Data analisis bekerja berbasis data sehingga keputusan lebih akurat, bisa mengoptimalkan anggaran dan promosi. Biasanya dapat mengidentifikasi tren pasar secara objektif. Tapi kekurangannya juga data analisis ini butuh waktu dalam analisis dan implementasi. Data analisis juga kurang efektif dalam menciptakan hype yang instan. Tidak semua bisnis memiliki akses ke data yang berkualitas. Ini kadang kendala dari data analisis ini. Terkadang mereka mencari data-data tersebut, tapi data tersebut tidak ada atau tertutupi atau diblok dengan satu dan lainnya Sobat Pro. Jadi Sobat Parekraf, dari kedua hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing profesi ini. Dan tentunya Sobat Parekraf, dalam video ini kita akan merangkumnya agar menjadi referensi bagi Anda pengusaha kecil maupun pengusaha besar dalam menentukan mana nih yang lebih baik untuk usaha Anda. Nah, tapi Sobat Parekraf, hal yang paling penting dilakukan adalah agar Anda tidak boncos atau mengeluarkan uang dengan percuma. Menurut Sobat Parekraf, mana yang lebih efektif ini di antara kedua hal tersebut? Kalau kita ingin menciptakan buzz cepat dengan membangun image yang kuat, influencer adalah pilihan yang tepat nih Sobat Pro. Tapi kalau ingin keputusan yang lebih strategis dan berbasis fakta, data analisis adalah kuncinya Sobat Pro. Namun strategi terbaik adalah menggabungkan keduanya. Data analisis bisa membantu menentukan target pasar yang tepat, sedangkan influencer akan memastikan konten sampai ke audiens yang lebih relevan. Kombinasi ini bisa menghasilkan dampak yang maksimal bagi pariwisata dan ekonomi kreatif dan juga industri lainnya. Sedikit kita berbagi pengalaman di sini Sobat Pro. Biasanya tim kami adalah orang yang suka dengan proses secara organik. Hal ini dikarenakan kita ingin mendapatkan segmen pasar yang jelas dan loyal terhadap produk yang ditawarkan. Artinya dalam hal ini kita ingin mendapatkan pelanggan yang tetap tentunya. Dan dari hal tersebut pula kita bisa membangun awareness pelanggan dan pengembangan produk dengan kesesuaian dan kebutuhan dari pelanggan. Untuk itu, data analisis adalah yang sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan besar karena biasanya mitra ingin mendapatkan keuntungan yang lebih stabil. Sebagai contoh Sobat Parekraf, beberapa influencer terkenal di dunia diantaranya adalah Cristiano Ronaldo tentunya. Memiliki akun Instagram dengan username Cristiano kan, ini hampir berapa juta kan gitu. Kylie Jenner memiliki akun Instagram dengan username seperti Kylie Jenner, Lionel Messi. Influencer adalah pembuat konten atau konten kreator yang memiliki banyak pengikut di media sosial.
Beberapa influencer terkenal di Indonesia juga ada nih, seperti Tasya Farsha, influencer kecantikan yang membagikan tips kecantikan dan tutorial makeup. Dan juga Rachel Fenya, selebriti dan pengusaha yang membagikan postingan tentang fashion, kecantikan, dan pengalamannya. Dan ada juga Fadil Zaidi, influencer muda yang populer di kalangan anak muda Indonesia. Dan juga ada Ria Ricis, siapa yang tidak kenal dengan Ria Ricis kan? Seorang YouTuber dan influencer yang dikenal dengan berbagai konten unik, mulai dari vlog, keseharian, prank, hingga challenge yang seru hingga viral nih Sobat Parekraf. Sobat Pro, terkadang dari fans juga bisa mengangkat sebuah brand produk itu sendiri Sobat Pro. Namun Sobat Parekraf, ini kadang sedikit berbahaya. Nah, dikarenakan influencer adalah tokoh publik yang selalu disorot oleh pengguna sosial media. Untuk itu, terkadang ini juga dapat berpengaruh pada produk yang ia kenakan atau yang sedang ia branding. Karena artis-artis ini atau influencer ini adalah yang disoroti adalah sikapnya. Jadi kalau attitude dan sikapnya tidak baik, maka publik akan mengikut sertakan pada produk yang ia pakai. Biasanya seperti itu Sobat Pro. Nah, sedangkan contoh dari data analisis seperti Dan Albert. Dan Albert ini adalah sebagai seorang ahli data sekaligus menjadi salah satu pendiri analisis konsultan untuk e-commerce, yaitu Smartech HQ, dan direktur utama dari perusahaan About Analyst. Dia juga aktif menulis berbagai macam ilmu pengetahuan tentang data di blog pribadinya. Satu lagi wanita yang sangat inspiratif dalam bidang data, dialah Kira Redinsky, yang merupakan pendiri dari CTO Sales Predict. Dalam proyeknya ini ia dikenal karena telah berhasil merintis proyek Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan manusia berbasis aplikasi analitik prediksi yang mengubah cara perusahaan melakukan strategi bisnis. Jadi Sobat Parekraf, manfaat data analisis adalah membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi biaya. Data analisis dapat membantu perusahaan dalam mengidentifikasi potensi risiko seperti penipuan, ancaman, atau risiko operasional lainnya. Di beberapa fakta kita juga membutuhkan influencer sebagai branding secara publik nih. Ya, kalau bisa dibilang kita membutuhkan mereka untuk meningkatkan kepercayaan publik secara visual. Namun Sobat Parekraf, strategi terbaik adalah menggabungkan keduanya. Data analisis bisa membantu menentukan target pasar yang tepat, sedangkan influencer akan memastikan konten sampai ke audiens yang relevan. Kombinasi ini bisa menghasilkan dampak yang maksimal bagi pariwisata, ekonomi kreatif, dan industri lainnya tentunya Sobat Parekraf. Jadi Sobat Parekraf, di era digital ini ada dua tipe pejuang. Mereka yang menciptakan gelombang dengan kreativitas mereka, dan mereka yang membaca arus untuk mengarahkan kapal ke tujuan yang benar. Nah, influencer dan data analisis, dua kekuatan yang berbeda tapi sama-sama penting nih Sobat Parekraf. Jadi, apakah Anda ingin menjadi pembawa suara yang menginspirasi atau otak di balik strategi yang cerdas? Atau mungkin Anda bisa menjadi keduanya nih Sobat Parekraf. Dunia butuh lebih dari sekedar opini. Dunia butuh aksi yang tepat. Pilih jalanmu Sobat Parekraf. Mari kita bangun masa depan pariwisata dan ekonomi kreatif dan juga industri. Dan mari kita bangun masa depan pariwisata dan industri kreatif Indonesia yang lebih hebat. Nah Sobat Parekraf Pro, bagaimana menurut kalian? Apakah influencer lebih penting daripada data analisis atau justru sebaliknya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk terus mendukung konten edukatif seputar pariwisata dan industri kreatif lainnya tentunya. Terima kasih sudah menonton di menit ini Sobat Parekraf Pro. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam ekonomi kreatif, salam pariwisata, dan sampai jumpa. Bye.